na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah sahabat syar'i Pekanbaru ya, betul ya Bu ya, yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Bergetar hati saya naik ke lantai 4 nih. Aura-aura Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu berkumpul kita dalam majelis ini dalam rangka turut berduka ya, dan tausiah singkat terkait dengan cek sound, cek. Terkait dengan Palestina, serta nanti kita tutup dengan doa berjamaah insya Allah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Singkat dari saya sebelum kita berdoa untuk saudara para mujahid mujahidah di Palestina, di jalur Gaza. Kita berdoa nanti di akhir supaya bagaimana mereka semua dimatikan dalam keadaan syahid dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena aura sudah aura Palestina, aksesoris sudah Palestina, shawl sudah Palestina, pipi sudah Palestina nampaknya. Maka kita tak berlama-lama lagi ya, kita akan update saja ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa dalam situasi peperangan hingga sekarang ini udah lebih dari 13.000 saudara-saudara, apa itu? Oh, minum maksudnya ya. Dalam proses peperangan ini udah lebih dari 13.000 para mujahid mujahidah di Palestina itu meninggal dunia. Memang ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa kita tahu kondisi peperangan itu sudah lama ya, dan dalam kondisi peperangan itu saya sempat berada di Aqsa tapi bukan di Gaza. Nah, kalau kita bertanya, kenapa sih orang Israel itu memerangi Gaza? Gaza aja nih yang diperangi gitu ya. Karena memang Gaza itu bertahan untuk membela izzah Islam, kehormatan Islam. Kalau kita tanya apa sih yang dibela oleh masyarakat Gaza? Kenapa sih nggak nyerah aja gitu ya? Banyak yang nanya ke saya, kenapa sih Gaza tuh nggak nyerah aja? Sementara Israel itu pernah menyatakan kepada rakyat Gaza bahwa letakkanlah peluru-peluru kalian, letakkanlah senjata-senjata kalian, maka tunduklah pada peraturan kami, takkan kami sia-siakan kalian, kami akan jadikan Gaza ini seperti sejahteranya Singapura, kami akan bangun gedung-gedung tinggi bertingkat dan mensejahterakan seluruh kaum muslimin di dudukan Gaza. Jadi Israel itu menjanjikan sesuatu yang indah sebenarnya kepada masyarakat Gaza. Pertanyaannya, kenapa mereka tak tunduk juga? Kenapa mereka masih bertahan di tanah mereka? Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa mereka itu bertahan sampai sekarang, tidak menyerah sampai sekarang, bukan karena kehormatan penduduk Gaza, tapi kehormatan kaum muslimin di mata dunia. Mereka mempertahankan kehormatan kita, mereka mempertahankan izzah Islam, mereka mempertahankan keagungan agama Islam. Jadi mereka bukan sekedar mempertahankan kotanya. Kalau bukan soal iman, ya udah nyerah aja, gampang urusan. Tapi ini soal iman. Mereka mempertahankan Aqsa, mereka mempertahankan masjid yang luar biasa, mereka mempertahankan izzah Islam. Makanya mereka bertahan sampai sekarang. Nah, itu fakta ya. Fakta kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
bahwa di antara orang-orang yang berada di Gaza, tidak ada kita dengar kabar bahwa mereka lari ke tengah, mereka lari ke barat, mereka lari ke selatan. Tidak. Kenapa? Karena mereka itu menganut paham ish azizan au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Hanya dua pilihan, mereka hidup mulia atau mereka mati dalam keadaan syahid. Mereka yakin bahwa ketika mereka meninggal di jalur Gaza, mereka meninggal di Palestina, itu dalam keadaan syahid. Apa itu syahid? Tidak merasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Coba, kita di sini belum lagi tentu mati syahid. Tapi sahabat-sahabat kita yang ada di sana, insya Allah mati dalam keadaan syahid. Tidak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kehilangan anak-anaknya, yang anak hidup sebatang kara menyaksikan orang tuanya meninggal, mereka sedih, kadang tak sempat berderai air mata, antara khauf dan roja, harap dan takut. Mereka cemas karena sendiri, tapi satu sisi mereka berharap orang tuanya mati dalam keadaan syahid. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah syahid yang sesungguhnya, bahwa mereka meninggal mempertahankan izah dan kehormatan Islam. Saya nggak tahu ya kalau seandainya peperangan itu terjadi di Pekanbaru, entah menyerah atau enggak ya semuanya. Udahlah, aman-aman aja lah, cincai aja lah. Ya. Karena itu terjadi di jalur Gaza, maka mereka mempertahankan izah Islam. Yang mereka pertahankan bukan kota mereka, yang mereka pertahankan bukan tanah mereka, tapi kehormatan kita, kehormatan ibu-ibu semua, kehormatan orang-orang Islam seluruh dunia. Itu yang mereka pertahankan. Maka tak ada salahnya, kewajiban kita membantu mereka. Kenapa? Karena mereka mempertahankan kehormatan kita. Paham ya? Nah, ini nanti kita bahas. Nah, itu yang pertama, 13.000 orang meninggal. Yang kedua, fakta kenapa mereka nggak pergi. Karena mereka mempertahankan izah Islam. Yang ketiga, saya pernah berada di Aqsa saat situasi peperangan. Bahkan saat di mana rumah sakit dibom. Itu saya lagi di Aqsa, di masjidnya, sekitaran masjid, bukan di Gaza. Gaza tempat berperang dengan Aqsa itu jauh, jaraknya 80 kilo. Apakah terdengar suara bom? Sekali saja terdengar suara bom. Tapi ketika terdengar suara bom, ada teman saya bertanya kepada anak kecil. Apa kata teman saya? Teman saya bom. Ya, teman saya bilang, bom. Apa kata anak kecil? La ba'sa, say Allahu Akbar. Anak kecil. Apa katanya? Santai aja lah, ngomong aja lah Allahu Akbar. Itu anak kecil di sana. Kalau terdengar suara bom seperti itu mereka, santai aja lah, ngomong aja lah Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil sudah diajarkan syahid. Dari kecil sudah dihajarkan syahid. Maka inilah sebenarnya menjadi mimpi orang-orang beriman. Saya teringat suatu ketika sahabat Rasulullah punya 8 orang anak laki-laki. Dia sudah tua. Dia punya 8 orang anak laki-laki, dia ahli perang. Lalu kemudian ketika dia sudah tua, dia cuma di kursi, tak kuat kakinya untuk berjalan berperang. 8 anaknya menjadi panglima perang. Lalu apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasul, saya juga pengen berperang seperti anak saya. Jangan Pak, Bapak kan udah pensiun. Masih ada anak Bapak 8 orang lagi yang bisa berperang. Laki-laki 88 orangnya. Tidak ya Muhammad, kalau mereka mati syahid. Kalau aku mati di kursi, aku matinya mati apa? Muhammad memang diam. Akhirnya bapak ini keras juga pergi berperang. Ketika terjadi di dunia peperangan, putus tangan kanannya. Dia tetap memegang bendera Allah, putus kaki kirinya. Tetap dipegang bendera Allah, putus kaki kanannya. Tetap dia bendera pegang Allah dan kemudian putus tangan kirinya. Dan akhirnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mati tersungkur di medan perang. Itulah mati syahid. Orang dulu pengen mati syahid. Nah, makanya orang-orang Palestina mereka ish azizan au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tenang aja, sakit mati tak terasa, tak ada siksa kubur dan langsung masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Tapi pedih di dunia, kehilangan orang-orang yang kita sayang, kadang-kadang disiksa, perempuan-perempuannya kadang-kadang didodai dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi kita harus paham dulu, sefrekuensi dulu kita, bahwa kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di jalur Gaza itu mencintai kita, menyayangi kita. Mereka berjuang demi kita, demi izah Islam, demi kemenangan Islam di mata dunia, bukan hanya di jalur Gaza, bukan hanya di kota Gaza. Maka pilihan hidup kita yang kedua adalah ish azizan au mut syahidan. Banyak teman-teman saya bilang, Nel, hidup ini cuma sekali, ayo kita nikmati. Tidak, dia sudah hidup cuma sekali, maka hidup ini harus serius untuk Allah.
Banyak teman-teman saya bilang, santai aja lah hidup nih, cincailah, santai aja lah. Hidup ini kan cuma sekali, yuklah nikmati. Salah, karena hidup cuma sekali, maka hidup ini harus serius untuk Allah, karena dia cuma satu kali. Dan orang-orang yang ada di Gaza diberikan kesempatan hidup serius. Nah, bagaimana dengan kita? Semoga tidak pun mirip-mirip dengan perjuangan mereka, kita KW-KW supernya jadilah. Amin. Amin. Kok nggak sepakat dari KW super? Gitu ya. Itu Masya Allah ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang minimal imannya mendekati mereka lah. Ya, mereka dengar bom aja begitu. Saya waktu dengar bom kepikiran nyari banker. Coba ya, aduh mana nih banker nih? Tempat bersembunyian. Mereka nggak Allahu Akbar. Teringat saya ibu-ibu di Pekanbaru. Dengar suara mercon. Dur, mati kau. Jauh levelnya. Jauh sekali ya. Jadi begitulah orang-orang di sana ya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, ini kondisi di sana. Pertanyaannya, Ustazah, kami itu udah banyak dengar masyarakat Gaza meninggal 13.000 orang lebih, kehilangan orang tua, kehilangan anak-anak, kadang bapaknya disisa, anaknya disisa. Kita udah tahu fakta. Pertanyaannya enggak itu saja. Pertanyaannya, what should we do? Itu bahasa kampung saya. Apa yang mesti kita lakukan untuk mereka? Karena mereka udah berbuat banyak demi kehormatan kita. Apa yang kita lakukan untuk masyarakat Gaza? Karena mereka sudah berbuat banyak untuk kehormatan kita. Mereka berbuat untuk kehormatan kita. Mereka memanggil Indonesia. Saya adalah saksi sejarah. Waktu masuk ke Masjid Aqsa, tak boleh bawa duit sama sekali. Waktu bawa duit, disuruhnya balik ke hotel. Dia bilang, Indonesia, Gaza. Indonesia, Gaza. Sudah dicap oleh dunia internasional, Indonesia pembela Gaza. Kenapa tak boleh bawa duit masuk ke Aqsa? Dia takut sumbangan ke Gaza. Nah, itu yang terjadi. Balik lagi ke hotel, taruhlah tas, mau ke masjid, sakit kaki, tak jadi ke masjid. Jadi kalau mau ke Masjid Aqsa tidak boleh. Itu yang terjadi. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mereka menyebut Indonesia, dan inilah yang mereka sebut. Nah, saya dengar nanti ini majelis akan melakukan penggalangan dana. Bahkan ada yang bilang galangan dana sudah kebanyakan. Masya Allah, ini Pekanbaru nih, takbir. Ande takbir ini cuma orang mati syahid. Jangan ya. Nah ini ya, saya sudah berkali-kali ngisi penggalangan dana untuk Palestina, dan insya Allah, Masya Allah, ibu-ibunya semangat ya. Sebagian hartanya, sebanyak-banyaknya diserahkan untuk masyarakat Gaza, insya Allah. Sebanyak-banyak, kok lambat? Semampunya atau semampu-semampusnya? Ya, kita berikan. Insya Allah mereka nanti sebagai sahabat kita, saudara seiman kita, akan menjemput kita di yaumil akhir. Ya Allah, inilah sahabatku dulu di Indonesia yang mengirimkan bantuan untukku. Masya Allah. Yuk balik ke tema kaji kita sebelum kita doakan masyarakat Gaza, karena kita tahu doa sejilul mukmin, doa senjata bagi kaum mukmin. Ibu-ibu, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tentu yang akan kita lakukan hari ini yaitu mendoakan mereka. Doanya secara khusus mendoakan masyarakat yang ada di Gaza. Kalau mereka sedih, Allah lapangkan hatinya. Kalau mereka takut, Allah tenangkan dia. Allah takutkanlah tentara-tentara Israel untuk menghadapi mereka. Tentara-tentara Islam harus menang, karena insya Allah takdir Islam pasti menang. Insya Allah itu hadis ya, Islam akan menang. Islam menang, Islam berjaya, baru kiamat. Ada orang bilang, tidak usah lagi menang Palestina, nanti kiamat. Salah konsep, besti. Menang dulu, kita berkuasa dulu, baru kiamat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebagaimana yang dihimbau oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ada yang namanya BOIKOT, produk-produk Israel. Yuk kita bahas ini sedikit. Banyak nanya sama saya, sebenarnya kayak mana boy produk Israel itu ya? Saya tak bisa gunakan kata-kata vulgar. Nih saya online TikTok, nanti di ban pula akun saya. Ya, jadi produk-produk Israel itu menurut Farwan Muhid dihimbau untuk diminimalisir kita pakai. Ibu-ibu jamaah SP sahabat Syar'i Pekanbaru, Masya Allah, ini baru dibentuk nih, semoga nanti jadi majelis yang sangat besar, amin Allahumma amin. Sahabat Syar'i Pekanbaru, kita sudah pintar-pintar, kita masyarakat yang muda-muda, ibu-ibu muda, mama muda, maka mesti ada list, mesti hafal list apa-apa saja produk-produk mereka yang ada di tempat-tempat kita. Nah,
pertanyaannya adalah, banyak yang nanya, Ustazah kan fatwa MUI diusahakan tidak menggunakan produk itu. Betul, kata saya. MUI menghimbau kita orang Islam ya untuk membuktikan kecintaan kita, salah satunya berdoa, yang kedua adalah menekan kemampuan lawan. Jadi mereka berperang di sana, kita menekan kemampuan lawan di sini. Mereka perang di sana, kita tekan kemampuannya di sini. Nah, itu boykot itu adalah sesuatu yang sangat manjur sebenarnya. Yuk kita perhatikan sejarah sebelum saya lanjutkan kayak mana caranya, implementasinya. Dulu Rasulullah SAW berjuang dengan Khadijah, itu jadi saudagar kaya raya. Rasul dan Khadijah waktu itu berdagang dengan Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Itu Khadijah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Hartanya banyak, banyak. Beliau adalah grosiran yang ada di kota Mekah, nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Jadi kalau kita jalan ke kota Mekah, itu mulai dari rumah Rasulullah sampai ke Mantan Pasar Seng, sampai ke Hotel Ammasa, sampai naik lagi 7 kilo ke atas, itu semua tanah Khadijah. Khadijah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah saat itu. Akhirnya apa? Karena mereka nggak suka dengan Rasul. 1, Rasul dihina, nggak mempan. 2, Rasul dibunuh, nggak mempan. Yang bunuh masuk Islam, itulah Umar bin Khattab. Yang ketiga, dinego nggak bisa. Yang keempat, diboykot. Akhirnya orang Yahudi memboykot produk orang Islam pada masa itu. Sehingga apa? Boykot terjadi selama 3 tahun. Jadi orang Yahudi tidak boleh belanja kepada orang-orang Islam, Khadijah dan kawan-kawan. Khadijah tidak boleh membeli bahan makanan dari orang Yahudi dan kawan-kawan. Sehingga barang dagangan Khadijah banyak, betul ya? Tapi siapa yang membeli? Sementara transaksinya adalah dengan cara jual beli dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya apa? Boykot terjadi 3 tahun. Akhirnya selama 3 tahun Khadijah jatuh bangkrut, kaum muslimin jatuh bangkrut, 300 orang kaum muslimin mati kelaparan, dan di antara yang mati kelaparan adalah Khadijah. Boykot kalau serius manjur. Itulah yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi kepada Rasul dan Khadijah, sehingga ibunda kita Khadijah meninggal dalam keadaan kelaparan. Itulah boykot. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lakukan juga seperti itu. Kenapa? Karena la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kita kalau kita tidak mencintai mereka yang ada di Gaza seperti kita mencintai diri kita sendiri. Masalahnya caranya gimana, Ustazah? Cara yang pertama, harus bilis sebelum belanja ke supermarket. Tapi di supermarket sekarang jadi murah semua. Fanta 5.000. Wah, kalau gitu nggak jadi loh, Ustazah. Enggak ya. Jadi murah semua karena proses itu. Jadi murah-murah semua. Nah, jadi ibu pertama belanjalah di list dulu, belanjalah barang-barang yang tidak ada di list. Oke? Yang kedua, yang ada di rumah macam mana? Apakah yang ada di rumah itu jadi kita dudukkan bahwa memboikot produk mereka bukan berarti secara zat barangnya haram. Tidak, itu beda. Maka di rumah kalau ada sunlight, tetaplah pakai, jangan dibuang. Karena secara zat dia tidak haram. Tapi selanjutnya, belinya jangan salah. Belinya misalnya, Mama Lemon, Papa Lemon, ya kan? Jadi yang udah di rumah, jangan. Yang ada makanan di rumah, minum aja. Nggak ada masalah. Ya secara zat, dia tidak haram. Tetapi kita ingin membantu mereka, mendukung mereka, tidak menggunakan itu lagi. Memaksimalkan semaksimal mungkin untuk melemahkan lawan. Tapi kalau semuanya satu, itu selesai sebentar itu. Nah ya, ini ya, ini fakta ya. Orang Israel itu adalah sama dengan Amerika. Politik luar negeri mereka adalah menjajah. Kalau tak menjajah, mereka tak akan bisa hidup. Karena mereka tak punya apa-apa. Coba baca sejarah. Mana ada sumber daya alam Amerika? Tidak ada. Amerika hanya bisa hidup dengan menjajah. Menjajah dengan imperialis, menjajah dengan ekonomi. Mereka hutangkan uang ke negara lain. Akhirnya dia makan uang itu dengan hutang yang berkali-kali lipat. Dia seperti rentenir versi negara. Itulah Amerika. Sama dengan Israel. Israel tak bisa hidup kalau tak menjajah. Dia harus menjajah. Memang itulah politik luar negerinya. Namanya politik imperialism. Mereka harus menjajah, baru mereka bisa makan. Kesal hatinya, sakit hatinya mendengarkan satu fakta. Masyarakat Israel tak usah kerja. Masyarakat Israel tak sekolah, tak apa-apa. Masyarakat Israel tidak usah cari nafkah. Tinggal nikah,
punya anak banyak-banyak, dinafkahi seluruhnya 100% untuk negara, oleh negara. Itu fakta. Coba, orang Indonesia kerja pagi siang malam belum tentu hidup. Tapi Israel tak usah kerja. Nikah dibayarkan. Yang nikah kasih rumah. Yang nikah punya anak dikasih makan oleh Israel, oleh pemerintah. Dari mana pemerintah dapat duit? Dari imperialisme, dari penjajahan. Ya, dia menjajah semua, menjajah Mesir pernah, menjajah Jordan itu kan tetanggaan, menjajah Palestina sekarang. Ya, makanya orang Israel itu tak boleh jalan ke Mesir. Kalau punya visa Israel tidak bisa kemana-mana, ke Indonesia juga tak boleh, ke Jordan nggak boleh, ke Mesir tak boleh, karena terkenal jahat betul. Maka orang-orang Palestina banyaknya pakai visa Jordan supaya mereka bisa kemana-mana. Nah itu yang terjadi. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama apa tadi? Kita doakan. Nanti ditutup dengan doa insyaallah. Ya, ini cuma pengantar saja dari saya. Kedua, coba usahakan jangan lagi pakai produk. Produknya terlalu banyak, Bu. Satu PT banyak cabang produknya. Jadi memang harus cerdas kita memilihnya. Atau kalau nggak belanja pasar kaget aja lah. Ya produknya banyak, Bu. Ya misalnya Unilever, ini banyak sekali, mulai dari kue, makanan, harus ditengok kecil-kecil, dia banyak sekali. Ya, jadi harus detil. Ya Allah, saya nggak bisa bantu saudara saya di Gaza dengan berperang. Ya Allah, saya nggak bisa bantu mereka dengan banyak-banyak dakwah, mengajak orang marah. Ya karena pendakwah harus memunculkan rasa marah supaya saling mencintai sesama Islam. Ya Allah, saya tidak bisa bantu banyak hal. Ya udah, saya bantu dengan tidak membeli produk mereka. Tak bisa bantu banyak, bantu sedikit. Sama dengan tak bisa membahagiakan, minimal jangan melukai. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita, para mujahid-mujahidah yang ada di Gaza, tentu membantu dengan uang. Tentu membantu dengan uang, dengan harta kita. Bisa bantu harta, bagus. Bisa bantu doa, mantap. Bisa bantu dengan memboikot itu semua, nomor 3 lebih mantap. Nah, ini mantap ya. Jadi membantu dengan harta. Banyak sekali sekarang sudah ada peluang-peluang kita untuk membantu kawan-kawan kita yang di Gaza. Cari lembaga yang amanah. Tapi jangan juga karena ketakutan tidak amanah, ujung-ujungnya nggak jadi sedekah. Dia tipis saja tuh. Ustazah, mana lembaga yang amanah untuk bantuan Palestina? Nah, bulan depan saya tanya lagi, udah enggak Bu? Belum saja, ngapa orang-orang ini takut nggak sampai, ujung-ujungnya nggak jadi sedekah. Jadi cari lembaga yang amanah. Ya, kalau seandainya kita sudah bersedekah, maka insya Allah sampai atau tidak pahalanya insya Allah, tetapi itu tetap buat kita. Insya Allah. Nah, bayangkan itu kalau terjadi di orang-orang tua kita. Kita menengok mak kita terbengkalai, kita menengok bapak kita meninggal, kita menengok anak kita otaknya terbengkalai, kena bom dan seterusnya, itu sedihnya luar biasa. Maka caranya potong akarnya. Akarnya apa? Bangkrutkan mereka. Cara membangkrutkannya gimana? Boikot. Tapi harus semuanya. Kalau cuma ini aja boikot itu gak jadi barang itu. Ya, harus semuanya, ya. Nah, pertanyaannya kenapa MUI yang bicara seperti itu? Kenapa enggak pemerintah aja? Ada yang nanya ke saya. Pemerintah ada kepentingan bilateral, sementara MUI itu dia lebih independen. Maka kita sebagai orang Islam, yuk kita himbau semuanya untuk tidak memakai lagi produk-produk itu. Dan ibu-ibu lah kuncinya, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tak tahu ditinggal pakai aja. Nah, ibu-ibu lah, jangan lagi pakai, betul-betul harus diboikot 100% harga mati. Yang bahayanya tuh nggak tahu mereknya. Ya, terlalu banyak listnya ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, segitu yang dapat saya sampaikan. Kita sebelum kita tutup dengan doa, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan, kalau tidak kita akhiri dengan doa. Cukup? Baik. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setelah kita tahu bahwa kawan-kawan kita di Gaza itu memperjuangkan izah Islam, bukan memperjuangkan dirinya, mereka rela mati demi Islam, rela mati demi kita, mereka memperjuangkan kehormatan kita, mereka bukan memperjuangkan harga diri mereka, tapi memperjuangkan Islam di mata dunia.
Setelah kita tahu, kita bersumbang-sumbang, kita tak usah lagi pakai produk-produk tersebut, yang kemudian kita berdoa. Untuk berdoa, ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, yuk kita akhiri dengan doa sembari mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Amin Allahumma amin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allah ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siang hari menjelang sore yang berbahagia ini ya Allah, kami menundukkan mata hati kami, menundukkan pandangan kami ya Allah. Andaikan ada di antara jamaah-jamaah kami ya Allah yang saudaranya sedang terbaring sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ada di antara orang-orang yang hadir dalam majelis ini ya Allah, yang orang tuanya, saudaranya sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan mereka ketabahan dalam menyikapi ujian sakitnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada di antara kami ya Allah ya Rabb, lisan-lisan kami menyakiti sahabat-sahabat kami, lisan-lisan kami menyakiti saudara-saudara kami ya Rabb. Bukakan hati mereka ya Rabb untuk memaafkan kesalahan kami ya Rabb, untuk memaafkan lisan-lisan kami yang terlanjur menyakiti hati mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dosa kami terlalu banyak ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami tahu bahwa Engkau pernah berkata, Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan ampunkan dosa kami ya Rabb, melainkan dosa syirik. Dosa kami tak setebal dosa Umar bin Khattab ya Rabb yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap dosa kami tak sebesar dosa Umar bin Khattab ya Rabb yang ingin membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Ya Allah ya Tuhan kami, dosa kami tak sebesar dosa para sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Bukakan hati orang-orang yang pernah kami sakiti ya Rabb. Bukakan hati orang-orang yang pernah kami zalimi ya Rabb untuk memaafkan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk orang-orang yang zalim kepada kami ya Rabb, untuk orang-orang yang tidak mencintai kami ya Rabb, untuk para pembenci-pembenci kami ya Rabb, katakan kepada mereka yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, yang batil adalah batil ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lisan-lisan kami kadang menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati bapak-bapak kami, menyakiti hati anak-anak kami dengan niat baik menurut kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakan hati suami-suami kami, bukakan hati anak-anak kami untuk memaafkan lidah-lidah kami yang sudah terlanjur menyakiti mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk orang-orang yang menzalimi hati kami ya Rabb, sakit yang kami rasa ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas menerima kezaliman ya Rabb. Jadikan kami memiliki hati yang lapang ya Allah ya Rabbal Alamin untuk menghadapi segala kezaliman ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang pemaaf,
Jadikan kami orang-orang yang jauh dari dendam. Tenangkan hati kami ya Rabb. Jadikan hati kami hati yang damai ya Rabb. Hati yang mengikhlaskan seluruh air mata yang menetes karena kezaliman. Ikhlaskan hati kami ya Rabb. Mengikhlaskan air mata yang menetes karena sedih akibat perlakuan orang-orang di sekitar kami yang tidak kami kehendaki ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami tawakal untuk menerima segala ujian-Mu ya Rabb. Kami yakin hidup ini tak mudah ya Rabb. Berapa banyak luka-luka yang sudah menggoresi hati-hati kami ya Rabb. Tergoles oleh anak-anak kami, tergoles oleh lisan-lisan suami kami, tergoles oleh lisan-lisan sahabat kami, tergores oleh lisan-lisan orang tua dan mertua kami ya Rabb. Jadikan kami hati yang ikhlas menerima goresan-goresan luka itu ya Rabb. Jadikan kami perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang tabah, perempuan-perempuan yang tawakal menerima goresan luka sebagai bagian dari takdir-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, andai ada di antara kami jiwa-jiwa yang tak tenang, tenangkan hati mereka ya Rabb. Tenangkan hati kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan ada saudara-saudara kami yang terlilit hutang, mudahkan urusan mereka ya Rabb. Mudahkan urusan mereka ya Rabb. Mereka hadir dalam pertemuan ini ya Rabb adalah untuk menggapai ridha-Mu ya Rabb. Mereka yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang beriman ya Rabb. Mudahkan urusan mereka, jauhkan mereka dari lilitan hutang ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami sore ini hadir di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin, bermunajat kepadamu dengan satu keinginan yang satu, memperoleh ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan ada lisan-lisan kami menyakiti saudara kami, lunakkan hati mereka untuk bisa memaafkan kami dan tidak dendam kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami suami-suami yang tak bertanggung jawab, anak-anak yang durhaka, mertua-mertua yang selalu melukai hati kami, sadarkan mereka ya Rabb. Berikan mereka hidayah secepat-cepatnya ya Rabb. Berikan mereka hidayah secepat-cepatnya ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, andai ada di antara kami sahabat-sahabat kami yang lagi susah, mudahkan mereka ya Rabb. Limpahkan kemapanan kepada kami ya Rabb. Jadikan kami muslim-muslimah yang mapan ya Rabb. Titipkan harta yang banyak kepada kami ya Rabb, agar dengan harta itu kami bisa sedekah, dengan harta itu kami bisa zakat, dengan harta itu kami bisa berbagi ya Rabb. Berikanlah harta-Mu kepada orang-orang yang beriman, yang meletakkan hartanya pada tempat yang benar dan menjadikan hartanya sebagai jalan menuju surga ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang mapan. Dengan kemapanan itu kami menjadikan harta kami untuk menuju ke jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, andai ada di antara kami orang tua yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Andaikan di antara kami ada orang tua yang kami sakiti hatinya, maafkan dosa-dosa mereka ya Rabb. Kalau mereka masih hidup, kami yakin ya Rabb, kami terlalu sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan masa depan kami lupa mengunjungi mereka ya Rabb. Kami lupa melihat mereka ya Rabb. Jadikan kami anak-anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, andai ada di antara kami yang orang tuanya sudah meninggal, solehkan kami ya Rabb, agar bisa berbuat banyak untuk orang tua kami yang meninggal. Solehkan kami ya Rabb. Jadikan kami wanita muslimah yang beriman, yang sanggup menghatamkan Quran untuk orang tua kami yang telah meninggal, yang sanggup mengirimkan Yasin untuk mereka yang telah meninggal, yang sanggup mengirimkan wakaf atas nama mereka yang telah meninggal. Berikan harta kepada kami ya Rabb, agar kami bisa membadalkan haji umrah orang tua kami yang telah meninggal ya Rabbal Alamin. Selama mereka hidup ya Rabb, kami tidak bisa menjadi anak yang berbakti, maka ketika mereka meninggal ya Rabbal Alamin, titipkanlah kebaktian itu kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sore ini kami berkumpul di majelis ini ya Rabb, mendoakan sahabat-sahabat kami yang ada di Gaza, Palestina ya Rabbal Alamin. Berikan kemenangan kepada masyarakat Gaza ya Rabb. Berikan kemenangan kepada Islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau pernah berjanji ya Rabb, doa siyul mu'min, doa adalah senjata kaum mukmin. Engkau pernah berjanji ya Rabb, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wa liyu'minuni. Bukankah engkau pernah berjanji ya Rabb, bahwa ketika kami meminta engkau akan mengabulkan? Kabulkan doa-doa kami ya Rabb, kabulkan doa-doa orang beriman ya Rabb.
menangkan Palestina atas izah dan kehormatan Islam ya Rabb, menangkan Palestina demi izah dan kehormatan Islam ya Rabb, menangkan Palestina atas izah dan kemenangan orang-orang Islam ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakan hati seluruh orang Islam di dunia ya Rabb untuk merasakan pedihnya masyarakat Gaza ya Rabb. Jauhkan umat Islam dari umat yang tak peduli kepada Gaza ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tunjukkan keadilan-Mu ya Rabb. Tunjukkan bahwa Engkau pernah mengatakan ketika kami berdoa Engkau akan kabulkan ya Rabb. Tak tahan kami melihat masyarakat di Palestina ya Rabb. Tak tahan kami melihat orang-orang yang kehilangan saudaranya ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Rabb. Buktikan kekuasaan-Mu ya Rabb bahwa Islam pasti menang. Ya Allah, lunakkanlah hati mereka-mereka yang berada di Gaza. Tabahkan mereka dengan ujian dan cobaan ini ya Rabb. Sampaikan kepada mereka bahwa Indonesia bersama mereka ya Rabb. Sampaikan kepada mereka bahwa kami bersama mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami orang-orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya untuk masyarakat Gaza. Jadikan para distributor mereka-mereka yang amanah ya Rabb. Jadikanlah relawan-relawan Gaza menjadi mujahidah-Mu di medan perang ya Rabb. Jadikanlah para relawan, jadikanlah para donatur menjadi donatur yang ahli syurga ya Rabbal Alamin. Mereka tak lagi memikirkan diri mereka ya Rabb. Mereka memikirkan saudara-saudara kami yang ada di Gaza ya Rabbal Alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman, sajib du'ana ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Kabulkan doa kami ya Rabb. Allahumma innaka antas tajabur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma istajib du'ana ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestina ya Rabbal Alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, silakan setelah ini dilanjutkan acaranya. Semoga doa-doa kita diijabah dan semoga kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina menjadi salah satu bentuk keimanan kita yang akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, ibu-ibu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.